Bab 15 Novel Kaisar Naga Abadi. Perpisahan, Lu Yao. Pada saat itu, seorang pria terpelajar berusia sekitar 40 tahun naik ke platform di tengah lapangan latihan. Dia adalah pemimpin cabang kedua, serta penatua cabang kedua keluarga Lu Yunfeng. Dalam rapat rumah hari ini, merupakan kehormatan besar bagi keluarga Lu untuk menghadirkan utusan dari sekte pedang mistik. Lu Yunfeng memulai dengan upacara konvensional, tetapi ia melanjutkan dengan perubahan topik yang tajam. Jadi, junior muda keluarga Lu, kamu harus melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya. Kamu mungkin bisa menarik perhatian para utusan dan direkrut ke dalam sekte pedang mistik. Saat Lu Yunfeng menyelesaikan kalimatnya, nafas anak-anak keluarga Lu menjadi lebih cepat. Mereka mulai bekerja, mempersiapkan diri untuk bertarung. Dalam keadaan normal, sekte pedang mistik hanya akan dibuka untuk rekrutmen dalam 2 bulan, tapi ketika itu terjadi, itu akan menjadi kompetisi antara hampir 2000 kota di Kekaisaran Matahari Berkobar. Peluang menang terlalu kecil. Namun, jika mereka menarik minat utusan dari sekte pedang mistik, mereka akan langsung direkomendasikan ke sekte tersebut. Ini akan berjalan lancar sejak saat itu. Para utusan di tribun utama tersenyum. Tidak memberikan jawaban berarti mereka diam-diam setuju. Mata anak-anak muda keluarga Lu bersinar terang. Lu Yunfeng melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Ekspresi gembira terbentuk di wajahnya saat dia mengumumkan, baiklah, rapat DPR resmi dimulai sekarang. Pertemuan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ujian keteguhan hati di bagian pertama, ujian meridian di bagian kedua, dan turnamen untuk bagian terakhir. Seperti yang diketahui semua orang, jalan seorang seniman bela diri penuh dengan kesulitan dan tantangan. Seseorang harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Tanpa kemauan yang kuat, mustahil kita bisa melangkah jauh di jalan ini. Bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam rapat DPR, majulah dan naiki Flaming Steps. Di akhir pidatonya, remaja putra dan putri keluarga Lu mendekati peron dari samping. Mereka semua adalah anak muda baru dari keluarga Lu. Jenis kelaminnya beragam, tetapi tidak satupun dari mereka berusia di atas 18 tahun. Pada saat itu, sosok Lu Yao berdiri di tribun utama. Seketika, pandangan seluruh penonton terfokus padanya. Lu Yao mengenakan gaun seputih salju. Dia memiliki sosok langsing dengan lekuk tubuh yang diinginkan. Seiring dengan kulit putih yang sehalus batu giok dan wajahnya yang sempurna, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari sebuah gambar. Seorang penggosip pernah berkata bahwa Lu Yao adalah gadis tercantik di kota angin api. Itu sungguh tidak berlebihan. Dia berjalan menuju platform di tengah lapangan latihan dengan langkah lembut dan anggun. Benar-benar menakjubkan. Banyak orang berseru dalam hati. Lu Yao tidak hanya menonjol di antara orang banyak, tetapi dia juga diberkati dengan bakat yang tak tertandingi. Saya mendengar bahwa Lu Yao telah membuka 9 meridian sebelum membangunkan meridian darahnya. Saat dia membangunkan meridian tingkat 5, dia mengikutinya dengan meridian ilahi. Dia seharusnya menjadi lebih baik sekarang. Tidak akan ada penyesalan lagi dalam hidup jika ada orang yang bisa menikahi gadis yang diberkati seperti itu. Saya mendengar bahwa Lu Yao memiliki hubungan perkawinan dengan keajaiban keluarga Duan Wu Lin, dari Aula Macan Putih. Mungkin hanya seseorang setingkat Duan Wu Lin yang bisa menandinginya. Saya mendengar bahwa Lu Yao dan Lu Ming dari cabang utama dekat. Saya pikir itu adalah suatu hal. Sampai itu, bagaimana dia bisa layak untuknya? Itu berarti menempelkan bunga segar pada kotoran sapi. Syukurlah mereka tidak berakhir bersama, kalau tidak dia akan bertindak tidak adil. Semua orang berdiskusi. Di tengah kerumunan, Lu Ming mendengar spekulasi tersebut dan tersenyum lembut. Dia akan segera membungkam mereka. Beberapa saat kemudian, Lu Yao naik ke atas panggung. Junior-juniornya dari keluarga yang sama yang berada di sampingnya dikalahkan hanya oleh kehadiran Lu Yao. Para utusan dari tribun utama memusatkan perhatian padanya. Bagaimanapun, mereka memang datang untuknya. Pada saat itu, ada lebih dari 30 anak muda berjenis kelamin campuran dari keluarga Lu di atas panggung. Apakah ada orang yang belum datang? Tetua kedua bertanya dengan keras. Saat itu juga, sesosok tubuh keluar dari kerumunan dan perlahan mendekati panggung. Lu Ming. Melihat sosok tersebut membuat kaget banyak orang. Bukankah itu sampah dari cabang utama, Lu Ming? Apakah dia ingin ikut ujian rapat DPR? Banyak orang yang bingung. Di tribun, mata tetua cabang pertama meredup. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan berani datang. 7 tetua inti keluarga Lu yang duduk di atas semua orang juga penasaran dan bingung. Ming Hel. Di tengah kerumunan, tangan Li Ping dan Qiu Yue saling terkait erat. Di atas panggung, Lu Yao menundukkan alisnya saat melihat Lu Ming. Lu Ming, kenapa kamu muncul? Tempatmu bukan di sini, turunlah.
Lu Ming tidak menjawab, dia hanya menatapnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu Lu Yok setelah meridian darahnya diambil darinya. Sosok di hadapannya yang dulu ia cintai tak mampu lagi memberinya rasa hangat sedikit pun. Sekarang, yang tersisa di matanya hanyalah rasa dingin. Melihat penampilan Lu Ming, Lu Yao menggelengkan kepalanya. Lu Ming, aku tahu kamu kesal karena aku berhasil menduduki posisi Lord, meskipun kamu adalah keturunan dari cabang utama, tapi kamu harus jelas tentang kondisimu saat ini. Kedudukan Tuhan adalah milik mereka yang mampu. Jarak antara Anda dan saya terlalu jauh, saluran besar yang sulit untuk diseberangi. Kami berdua ditakdirkan di dunia yang berbeda. Duniaku baru saja dimulai, sedangkan duniamu ditakdirkan menjadi dunia biasa. Ini adalah akhir dari segalanya untukmu. Apakah begitu? Anda cukup percaya diri, tetapi ada satu hal yang benar. Kita memang berada di dunia yang berbeda. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian berdiri di satu sisi, mengabaikan Lu Yao. Dia datang hari ini bukan untuk menyia-nyiakan kata-kata, melainkan membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Lu Ming. Tetua cabang pertama berteriak dengan dingin dari panggung utama. Lu Ming berbalik dan melihat ke arah tetua cabang pertama. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan si tua berkabut itu. Lu Ming, kamu tidak dapat memadatkan ki esensial karena kamu dilahirkan lemah dan lemah. Melihat bagaimana Anda adalah keturunan dari cabang utama keluarga kami, Lu Yao berbaik hati menemani Anda dan memotivasi Anda dengan dorongan. Jika Anda mampu membangunkan meridian darah seperti milik ayah Anda akan berhasil dalam posisi Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan jika Anda bahkan tidak dapat membangunkan meridian darah. Tentu saja, Anda tidak akan bisa berhasil dalam posisi Tuhan. Secara kebetulan, Yoer membangunkan meridian darah tingkat kelima dan mendapatkan bantuan dari keajaiban keluarga tuanmu yang meminanya. Anda memasukkannya ke dalam hati. Anda tidak hanya lupa betapa baiknya Yoer memperlakukan Anda, tetapi Anda juga berfantasi tentang dia dan berencana untuk pindah. Kamu bahkan mencoba memutuskan hubungan perkawinan antara Yoer dan keluarga tuanmu. Benar-benar menyinggung. Namun, melihatmu sebagai keturunan dari cabang utama dan satu-satunya putra saudara Yuntian, aku rela membiarkan masa lalu berlalu. Sekarang, turunlah dari panggung. Suara tetua cabang pertama terdengar datar. Apa? Lu Ming sangat menjijikkan. Nona Lu Yao menemaninya selama bertahun-tahun untuk merawatnya, tapi dia begitu menigau dan akan menggigit tangan yang memberinya makan. Betapa menjijikkannya. Tidak heran dia adalah sampah. Saat kerumunan orang mendengar pidato tetua cabang pertama, mereka semua memelototi Lu Ming. Lu Yun Xiong, jajanan mengoceh omong kosong. Di tengah kerumunan, Lu Ping berteriak sambil menunjuk ke arah tetua cabang pertama. Seluruh tubuhnya gemetar. Ibu, tidak perlu berdebat dengan orang seperti dia. Lu Ming memberitahu Li Ping. Penatua cabang pertama adalah yang terendah dari yang terendah. Merekalah yang merupakan orang-orang tercela yang merencanakan selama 3 tahun untuk menjatuhkan Lu Ming dan merebut meridian darahnya, tetapi mereka memutarbalikkan fakta, bahkan menuduhnya melakukan percobaan pemerkosaan, dan menuduhnya merusak ikatan perkawinan antara Lu Yao dan keluarga tuanmu. Lu Yao tidak mau repot-repot berbicara dengan orang seperti dia. Kebenaran akan segera terungkap. Sebenarnya ada orang seperti itu. Benar-benar keji. Bukan hanya dia orang seperti itu, tapi dia juga adalah sampai yang bahkan tidak bisa membangkitkan meridian darah. Apa gunanya tetap di atas panggung? Cepat enyahlah. Putusan Balai Macan Putih, Tuan Muking, mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Ini rapat rumah keluargaku, siapa yang akan kamu ikut campur? Lu Ming lirik ke arah Tuan Muking, dia tidak memberinya wajah apapun. Keberanian. Beraninya kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muking berdiri dengan marah sambil berteriak, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming, kamu sampah. Beraninya kamu menyinggung utusan Aula Macan Putih dari Sekte Pedang Mistik. Tetua cabang pertama menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Saya tidak peduli siapa dia. Juga, Lu Yun Xiong, hari ini adalah rapat rumah keluarga kami. Anda berencana berurusan dengan keturunan cabang utama dengan orang luar. Apakah menurut Anda para tetua ini hanya untuk pertunjukan? Lu Ming melirik ke arah Tuan Muking dan tetua cabang pertama. Kata-katanya jelas dan ringkas dan bergema di seluruh tempat. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Lu Ming terlalu berani, sampai-sampai dia berani menyinggung utusan Sekte Pedang Mistik. Kamu, wajah tetua cabang pertama memerah. Baiklah, Yun Xiong, dan juga Tuan Muking. Tolong biarkan ini terjadi karena kesombongan masa muda Lu Ming. Seperti yang diduga, salah satu tetua inti dari Dewan Tetua angkat bicara. Mereka tidak akan berpihak pada satu pihak,
Memilih untuk melindungi kepentingan terbaik keluarga Lu dan bahkan akan melindungi hak-hak cabang utama, atau mereka tidak akan menghabiskan sumber daya untuk membangkitkan meridian darah Lu Ming melalui ritual altar. Benar, Duan Muking. Mengapa kamu bertengkar dengan Junior? Apakah kamu tidak malu? Kata Mulan sambil melirik Duan Mulin. HMPH. Duan Muking mencibir. Namun, dia sepertinya mewaspadai Mulan. Dia tetap diam saat dia duduk dengan ekspresi masam di wajahnya. Penatua pertama juga duduk, wajahnya pucat pasi. Lu Ming, setelah Yoel mengambil kendali atas keluarga, mari kita lihat bagaimana nasibmu. Mata petua pertama tampak gelap. Baiklah, rapat DPR tidak memiliki peraturan di mana siapapun yang tidak memiliki meridian darah yang terbangun tidak dapat berpartisipasi. Lu Ming berhak untuk bergabung, mari kita mulai sekarang, seorang penatua inti mengumumkan.